Pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah ini terbagi dari dua kata yang berbeda. Yang pertama akuntansi dan yang kedua syariah. Akuntansi berarti sebuah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengiktisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang digunakan untuk mengambil keputusan. Kemudian, syariah memiliki pengertian sebagai sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah sebuah proses akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akuntansi syariah dan konvensional. Ada beberapa kriteria dalam perbedaan akuntansi syariah dan konvensional. Yang pertama, kriteria dasar hukum. Akuntansi syariah itu yaitu hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan akuntansi konvensional hukum bisnis modern. Kriteria dasar tindakan di dalam akuntansi syariah yaitu keberadaan hukum Allah, keagamaan, sedangkan akuntansi konvensional rasionalisme ekonomi sekuler. Kriteria tujuan, akuntansi syariah keuntungannya yang wajar, sedangkan akuntansi konvensional maksimalisasi keuntungan. Kriteria orientasi, akuntansi syariah yaitu kemasyarakatan, sedangkan akuntansi konvensional individual atau kepada pemilik. Selanjutnya, kriteria tahapan operasional akuntansi syariah yaitu dibatasi dan tunduk pada ketentuan syariah, sedangkan akuntansi konvensional tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomi. Perkembangan akuntansi syariah. Tahun 1963, berdiri Bank Syariah, Mid Game Local Saving Bank. Tahun 1976, berdirinya Islamic Development Bank. Tahun 1978 di Luxembourg, tahun 1982 di Swiss, tahun 1982 berdiri Bank Syariah pertama di Malaysia, tahun 1983 di Denmark, tahun 1991 berdiri Bank Muamalat di Indonesia, tahun 1998 terdiri 78 BPRS di Indonesia, tahun 2007 DSAK mengeluarkan PSAK Syariah, tahun 2020 ada 14 bank umum syariah di Indonesia. Islam dan syariah Islam. Makna Islam. Islam yang bermakna tunduk dan patuh. Menurut hadis riwayat Muslim, Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Kemudian ada pula dasar-dasar Islam. Yang pertama ada akidah, perjanjian yang teguh dan kuat yang terpatri dalam hati. Akidah adalah ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh dalam lubuk hati manusia. Yang kedua ada syariah, pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah untuk dipatuhi dan didahului oleh seorang muslim dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Yang ketiga ada akhlak. Dalam bahasa Arab, akhlak ataupun hasan yang bermakna baik. Akhlak mengatur hubungan manusia dengan Rasul, sesama manusia, alam, dan dengan dirinya sendiri. Sumber hukum Islam. Al-Quran atau kalam Allah sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah yaitu malaikat Jibril untuk digunakan sebagai pedoman hidup manusia. As-Sunnah yaitu ucapan, perbuatan, serta ketetapan Nabi Muhammad sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. 5 kesepakatan para mujahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah. Sumber hukum baik suatu proses penyikapan kesamaan hukum yang tidak disebutkan dalam suatu dalil dengan sunnah dan disebutkan dalam dalil karena ada kesamaan. Sumber hukum Islam, tujuan adanya hukum Islam atau maqsaid syariah yaitu yang pertama menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, serta pentingnya harta halal. Barang siapa mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu dia menyedekahkannya, maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa.
HR Hujaimah dan Ibnu Hibah disahihkan oleh Imam Hakim. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang pertama ada kerangka konseptual akuntansi, yaitu satuan sistem yang melekat pada tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar dan yang konsisten. Terdiri dari sifat, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Yang kedua, ada tujuan kerangka dasar terdiri dari penyusunan standar akuntansi syariah, yaitu untuk membantu menyusun standar. Yang kedua, ada akuntansi syariah, yaitu untuk pedoman menyusun laporan keuangan syariah dan problem solving masalah akuntansi syariah yang belum ada standarnya. Yang ketiga, ada auditor, yaitu untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan PASBU. Yang terakhir itu pengguna laporan keuangan untuk menafsirkan informasi dan laporan keuangan syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Asas transaksi syariah, riba setiap tambahan pada resiko, baik karena pinjaman maupun tukar-menukar barang, ribawi. Yang kedua, zolim, yaitu perilaku yang tidak pada tempatnya, berupa pengambilan bukan hak, memberikan sesuatu tidak pas ukuran atau kualitas ataupun waktu. Yang ketiga, maisir, yaitu transaksi yang bersifat spekulatif. Yang keempat, goror, yaitu melakukan hal yang dapat berpotensi merugikan pihak lain karena ada hal yang tidak jelas. Yang selanjutnya yaitu haram, yaitu semua hal yang dilarang secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang pertama, karakteristik transaksi syariah. Yang pertama ada prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, objek halal dan baik. Yang ketiga, uang, yaitu alat ukur dan satuan pengukur nilai dan bukan komoditas. Yang selanjutnya, tidak ada riba, zolim, maisir, gohoror, haram. Yang selanjutnya tidak menganut time value of money. Yang keempat, transaksi dilakukan secara perjanjian jins, tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak, tidak ada standar ganda untuk satu akad, tidak ada ta'aruf untuk satu akad. Yang selanjutnya tidak ada distorsi harga. Yang keempat, riswah. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi disampaikan oleh teman-teman saya tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bagian E dan F. Yang pertama bagian E, komponen laporan syariah. Pertama ada posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi komprehensif, yang ketiga perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima laporan fungsi sosial, yang keenam catatan atas laporan keuangan. Yang bagian F ada asumsi dasar laporan keuangan syariah. Pertama dasar akrual, dan yang kedua kelangsungan usaha. Selanjutnya yaitu ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dari mulai bagian G yaitu ada karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif ini meliputi sangat dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Untuk selanjutnya yaitu ada unsur-unsur laporan keuangan entitas syariah atau PSAK 101 revisi pada tahun 2016 meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan perubahan arus kas selama kas periode, laporan sumber daya dan penyaluran dana zakat selama periode, laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan selama periode, catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya. Selanjutnya ini ada yang terakhir yaitu unsur-unsur laporan keuangan bank syariah PSAK 101 revisi pada tahun 2016 meliputi laporan posisi keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dana penggunaan dana kebijakan, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan.
Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.